Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, terkait dengan beberapa isu-isu Baik, terkait dengan isu-isu isu-isu lagi. Nah, ini soal apa ya? Konten kreator IKSPI ya. Jadi, saya tuh sering masuk juga di beberapa grup di Facebook dan juga kita untuk konten kreator IKSPI itu juga ada grupnya sendiri. Jadi kita para kreator IKS itu ada grupnya sendiri. Jadi di sana kita sering sharing soal bagaimana memposting video IKS tentang IKSPI itu yang benar itu seperti apa, yang tidak benar itu seperti apa. Jadi kita pilah-pilah sebelum kita posting. Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan kita jadi konten kreator, pasti banyak kita di sana di dalam grup itu banyak sekali senior-senior yang membimbing kita. Nah, jadi di sana kadang ada kesalahpahaman juga. Kita mulai dulu yang dari awal ya. Jadi kita di satu grup Facebook itu banyak sekali yang lebih saya rasa menurut pendapat saya, ini tidak tahu yang lain seperti apa, tapi saya rasa itu banyak sekali status yang menyudutkan kami para konten creator ya. Tapi it's okay, kita itu tidak jadi masalah, karena untuk apa juga kita berdebat. Kita kan masih dalam satu wadah juga, yaitu IKSP Kerasakti. Apalagi kita masih satu wadah lagi lebih besar, itu Indonesia ya. Untuk apa debat? Nah, di sini tadi saya ditandai satu caption dari IKSP Media. Terima kasih Bang sudah mau tandai. Nah, di sini ada dia menuliskan captionnya begini ya. Kita dan organisasi adalah simbiosis mutualisme. Kita disatukan oleh organisasi dan organisasi juga tetap ada selama kita mengembangkannya dengan cara kita sendiri-sendiri. Terus di dalam itu nanti saya tampilkan di sini ya. Nah, kita ada karena IKS atau IKS ada karena kita. Ini masih dalam saya baca ya. IKS bukan ada karena kita. Yang lebih tepatnya adalah IKS berkembang karena kita juga ya. Jadi IKS itu berkembang karena kita juga. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu mau mengembangkan IKSPI Kerasakti dimanapun berada. Ini captionnya keren banget. Jadi menurut Kak Lan, kita ada karena IKS, bukan IKS ada karena kita. Karena sebelum ada kita, IKS itu sudah ada ya. Jika tidak karena IKS, maka tidak ada ikatan persaudaraan di antara kita. Nah, terus di bawahnya ada hashtag. Oh, ini saya ditandai juga sama Mas Bima ya, Bima Nef, Mbak Pati. Terus hashtagnya save content creator. Hashtag kedua ada konten kreator palsu perusak konten kreator asli 2. Jadi maksudnya gini teman-teman, saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf, tapi saya hanya mau berpendapat bahwa gini, konten kreator itu banyak. Jadi tidak semua konten kreator IKS yang ada di YouTube itu ya, yang posting di YouTube itu tidak semua itu tergabung di grup kami ya, grup IKSPI konten kreator itu. Kita ada grup WA-nya itu ada, cuma tidak semua itu bergabung di situ. Kita di sana itu mungkin kisaran sekitar 50-an ke atas lah ya, 50-an ke atas, mungkin 70 atau 80-an ada kayaknya, kalau tidak salah. Nah, itu bukan berarti saat terbentuknya grup itu kita langsung ada orangnya sebanyak itu. Tapi ketika kita melihat ada yang posting soal IKS dan kita lihat kontennya ini, kita tarik, kita masuk, kita tanya, kita mungkin ada Instagramnya, kita panggil, lalu kita hubungi, terus kita ambil nomornya, kita gabungkan. Nah, di sana kita bimbing. Mungkin ada beberapa kontennya yang salah, kita perbaiki ya, kita kasih nasihat dan kita kasih tahu. Terus ada juga yang positif, kita suruh tambah lagi, mungkin ada kekurangannya beberapa. Jadi kita itu saling bimbing di sana. Jadi di sana itu misalnya ada yang sudah banyak yang sudah lama di YouTube pun, kalau misalnya salah kita boleh saling tegur. Bukan berarti di sana ada senior juniornya, tidak ada. Jadi kita tuh sama. Jadi kita saling menegur untuk lebih baik begitu. Tapi akhir-akhir ini karena banyak status yang menyudutkan kami, jadi kita juga tidak memilih untuk berkomentar juga. Cuma ada beberapa teman-teman yang sudah bahas soal ini. Ya, sekarang saya jelaskan konten kreator asli dan palsu. Saya tidak bisa membedakan lebih tepatnya seperti apa, tapi yang dimaksud dari konten kreator palsu itu adalah dia memuat video IKSPI ya, ketika mungkin ada masalah apa segala macam, dia posting terus tanpa keterangan deskripsi, di dalam kolom deskripsinya pun tidak ada, terus di situ bentrok, terus ketika dikasih komentar pun dia adminnya tidak membalas satu kata pun.
Dan bahkan ada juga yang sudah sampai itu hanya postingan kayak pas kita punya HP terus ada akun YouTube posting saja gitu, terus hilang, dia lupa sandi apa segala macam. Nah itu yang terjadi saat ini teman-teman. Jadi tidak semua, banyak sekali yang misalnya yang memposting jurus IKS terus disuruh hapus, di komen tidak ada balasan. Itu mungkin itu tidak ada akses ke sana lagi teman-teman. Jadi mau bagaimanapun caranya cuma satu, yaitu semua mari kita laporkan. Nah kalau misalnya kita banyak yang melaporkan video itu, nanti bakal dihapus otomatis sama YouTube gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton videonya tidak suka, boleh dilaporkan ya, terutama yang menyangkut pembahasan atau videonya tentang jurus-jurus ya, boleh teman-teman laporkan ya, laporkan saja sesuai dengan kemauan teman-teman. Tapi kalau misalnya satu lagi yang kemarin saya lihat adalah banyak sekali teman-teman yang bilang bahwa kami para konten kreator ketika kita memposting atau membahas sesuatu itu tidak kasih blur terhadap video mungkin ada klarifikasi atau apa segala macam ya. Saya lebih sini fokusnya ke klarifikasi. Misalnya ada klarifikasi terus yang bersangkutan ya si pelaku, terus ada pendamping. Nah pendamping itu biasanya dari teman-teman IKS ataupun sebaliknya ada perguruan apapun ya. Biasanya ada teman-teman dari IKS yang mendamping terus pakai kaos. Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kita membuat video ya, kita membuat video seperti itu untuk disebarkan. Jadi kamu ada pendamping IKS-nya, ada pelakunya. Jadi video itu dibuat tujuannya untuk disebarkan gitu teman-teman. Paham ya sampai sini? Disebarkan. Jadi kamu bersedia, kamu yang mendampingi pelaku ini, kamu bersedia video ini disebarkan. Kalau misalnya dibuat untuk tidak disebarkan, untuk apa kamu juga ikut di dalam? Kalau misalnya takut untuk disebarkan, takut muka kamu ditanda terus dicari, tidak usah ikut dalam video itu. Toh pelakunya bisa ada sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah mau berada di dalam video itu, artinya kamu juga siap juga untuk disebarkan gitu. Maksudnya kamu juga siap untuk disebarkan. Susah sekali ya saya jelaskan. Kayak seperti kita bahas banyak masalah teman-teman. Saya sering bahas masalah, dan saya itu diancam itu juga banyak ya, baik dari inbox, dari DM itu banyak juga yang baik dari komen juga mungkin banyak ya. Cuma kita santai-santai aja ya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita sudah mau tampil di depan kamera atau apa segala macam, jadi kita juga siap dong ya, kita siap menghadapi itu ya. Dan kalau misalnya takut videomu tersebar karena kamu sudah ada di dalam, mendingan tidak saat pembuatan video klarifikasi kamu tidak usah di dalam, biarkan saja pelakunya sendiri gitu. Itu sih saran dari saya, tapi kayaknya banyak yang tidak setuju ya. It's okay lah, ini saya cuma berpendapat. Tapi yang kita maksud adalah semua yang terbaik untuk IKS ya, semua yang terbaik untuk IKS. Dan juga kami menjadi konten kreator itu maksudnya kalau misalnya seperti yang ambil topiknya seperti saya, kita sebagai pembicara di depan kita menjelaskan beberapa kronologi. Nah itu tujuannya itu hanya untuk menyampaikan informasi bahwa ini loh ada kejadian di sini, masalahnya seperti ini, terus kita kasih solusinya seperti ini. Pasti ada solusi teman-teman. Kalau teman-teman nontonnya cuma sepotong, cuma sedikit, cuma menit pertama atau bahkan tidak sampai menit, pasti teman-teman tidak akan menemukan solusi atau apapun yang kita bahas di bagian terakhir atau kesimpulannya gitu teman-teman. Jadi harap nonton sampai selesai dulu baru kasih komentar gitu. Kalau misalnya salahnya di mana, silahkan berpendapat di komentar. Tidak jadi masalah. Mungkin sekian dari saya ya. Penjelasannya cukup rumit ya. Mungkin tapi saya harap teman-teman bisa memahami apa maksud saya. Jadi sekian, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah stay nonton sampai detik ini ya. Terima kasih banyak. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati.